Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasasta Sabira Divari dari absen 32 ingin menjelaskan tentang Perang Aceh 1873 sampai 1904. Latar belakang Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh yaitu Belanda menduduki Siak berdasarkan pada Perjanjian Siak 1858, di mana Belanda berhak menduduki area Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang. Perjanjian London di mana Belanda dan Inggris membuat ketentuan mengenai batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya. Kemudian kapal-kapal Belanda dihanyutkan saat melewati perairan Aceh. Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps dibuka menjadikan Aceh menjadi pusat lalu lintas perdagangan. Perjanjian Sumatera 1871 dibuat antara Inggris dan Belanda, di mana terjadi perpindahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda. Belanda mengizinkan Inggris untuk berdagang secara bebas di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat pada Inggris. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1874. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang terjadi di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Perang Aceh kedua, 1874 sampai 1880. Perang Aceh kedua, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat pada 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang Aceh ketiga, 1881 sampai 1896. Perang ketiga, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Malaboh, Teku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien, istri Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Akhir perang Aceh, Belanda meniru taktik perang gerilya Aceh. Taktik perang gerilya ini ditiru oleh Van Hals. Beliau membentuk pasukan yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan koloni macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh. Van der Maten secara diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat melarikan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, yakni saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Panglima Polim pun menyerah ke Loksemawe pada Desember 1903. Setelah itu, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Menangkap Cut Nyak Dien yang masih melakukan perlawanan secara gerilya. Pada akhirnya, Cut Nyak Dien pun ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Trakat pendek. Van Hals menciptakan surat pendek atau korte verklaring atau trakat pendek. Surat pendek ini adalah tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Surat pendek ini berisikan bahwa yang pertama, Raja atau Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari Hindia Belanda. Yang kedua, Raja berjanji bahwa tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Yang ketiga, Raja berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Dampak perang Aceh. Yang pertama, akibat peperangan melawan rakyat Aceh, Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran di Masjid Raya Baitur Rahman. Pada tahun 1904,
Kesultanan Aceh menyerah secara de facto, mengakibatkan Belanda akhirnya berhasil menguasai Aceh. Yang ketiga, nama Van Hatt semakin menanjak setelah memenangkan Perang Aceh dan diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda. Yang keempat, Van Dalen diangkat sebagai gubernur Aceh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.